Perkenalkan, nama saya Felis Mangora, NPM 2112 kelas SIP 2101. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur dan organisasi komputer. Adapun pembahasan yang ingin saya bahas yaitu 1. Pengertian arsitektur dalam organisasi komputer, 2. Komputer dan evolusi kinerja komputer, 3. Central Processing Unit atau CPU, 4. Memori, 5. Set instruksi, 6. Bahasa assembly, 7. Modul input output, 8. Sistem bus, 9. Operasi aritmatika, 10. Sistem operasi, 11. Penjadwalan proses. 1. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan, mekanisme input-output. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh sinyal kontrol, 2. Interface, 3. Teknologi memori. Klasifikasi arsitektur komputer. Klasifikasi komputer menurut von Neumann yaitu memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori dan input-output sistem. Komputer merupakan stored program, bisa menjalankan instruksi secara berurutan, memiliki jalur atau bus yang letaknya di antara memori dan CPU. RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah komputer yang menggunakan unit pemrosesan pusat atau CPU yang mengimplementasikan prinsip desain prosesor dari instruksi yang disederhanakan. Hingga saat ini RISC adalah teknologi arsitektur CPU yang paling efisien. Ciri-ciri prosesor RISC. 1. Prosesor RISC mengeksekusi instruksi pada setiap satu siklus detak. 2. Instruksi pada prosesor RISC memiliki format tetap sehingga rangkaian pengontrol instruksi menjadi lebih sederhana dan ini berarti yang menghemat penggunaan luasan keping semikonduktor. 3. Instruksi yang berhubungan dengan memori hanya instruksi isi atau load dan instruksi simpan atau store. Instruksi lain digunakan dalam register internal prosesor. 4. Prosesor RISC memerlukan waktu kompilasi yang lebih lama. CISC atau Complex Instruction Set Computer. Complex Instruction Set Computing atau CISC, kumpulan instruksi komputasi kompleks, adalah sebuah arsitektur dari set instruksi komputer di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakteristik CISC dapat dikatakan bertolak dengan RISC. Karakteristik CISC yaitu 1. Syarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Karena CISC adalah biaya pembuatan komputer pada saat itu atau tahun 1960 jauh lebih hemat. Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan atau jumlah perintah sedikit tetapi rumit. Konsep CISC menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer dengan fisik penyimpanan terpisah dan sinyal jalur untuk instruksi dan data. Istilah ini berasal dari Harvard Mark I komputer berbasis relay yang disimpan menjadi petunjuk untuk penekanan pita 24 bit lebar dan data dalam komputer elektromekanis. Dalam arsitektur Harvard tidak perlu untuk membuat dua memori berbagai karakteristik. Secara khusus, kata lebar, waktu penerapan teknologi dan alamat memori struktur bisa berbeda. Dalam beberapa sistem, instruksi dapat disimpan dalam read-only memory, sementara memori data umumnya memerlukan read-write memory. Arsitektur Blue Gene. Blue Gene adalah sebuah arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikut, yang dirancang untuk mencapai kecepatan operasi petaflop atau 1 peta sama 10 pangkat 15, dan pada 2005 telah mencapai kecepatan lebih dari 100 teraflop atau 1 tera sama dengan 10 pangkat 12. Blue Gene merupakan proyek antara Departemen Energi Amerika Serikat yang membiayai proyek ini atau industri atau terutama IBM dan kalangan akademi. Ada 5 proyek Blue Gene dalam pengembangan saat ini, diantaranya adalah Blue Gene L, Blue Gene C, dan Blue Gene P. Model-model komputasi arsitektur komputer. 1. SISD yang merupakan singkatan dari Single Instruction Single Data adalah salah satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini karena pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Sedangkan ketiga model lainnya merupakan komputasi paralel yang menggunakan beberapa prosesor. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah Univac 1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. 2. SIMD yang merupakan singkatan dari Single Instruction Multiple Data.
SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka, dan kita menggunakan 5 prosesor. Pada setiap prosesor kita menggunakan algoritma atau perintah yang sama, namun data yang diproses berbeda. Misalnya prosesor 1 mengolah data dari deretan atau urutan yang pertama hingga urutan ke-20. Prosesor 2 mengolah data dari urutan 21 sampai urutan 40. Begitupun untuk prosesor yang lain. 3. MSD, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction Single Data. MSD menggunakan banyak prosesor yang dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda, namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. 4. MMD, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MMD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Namun banyak komputer menggunakan model MMD juga memasukkan komponen untuk model SIMD. Beberapa komputer yang menggunakan model AMD adalah IBM Power 5, HP atau Compaq Alpha Server, Intel IA32, AMD Opteron, Cray XT3, dan IBM BGL. 2. Komputer dan evolusi kinerja komputer. Komputer generasi pertama, yaitu 1. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC merupakan komputer yang sangat legendaris dirancang oleh John Mauchly dan John Presper Enkert. Komputer ini dirancang di Universitas Pennsylvania. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton yang berusuh lebih dari 18.000 tabung vakum. Komputer ini rata-rata mengkonsumsi daya hingga 140 kW. ENIAC memiliki kemampuan operasi 9 hingga 5.000 operasi tiap detik. 2. EDVAC komputer. EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer muncul pada tahun 1945 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep stored program dan dipublikasikan dalam bentuk proposal. Hingga muncul desain komputer baru uang didesain oleh von Neumann dan koleganya. Komputer baru ini diberi sebutan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. 3. EDSAC komputer. EDSAC adalah komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh University Cambridge atau England. EDSAC atau Electronic Device Storage Automatic Calculator, di mana komputer ini mulai menggunakan raksa atau merkuri ke dalam tabung. Tabung tersebut nantinya akan digunakan untuk menyimpan data. 4. Komersial komputer atau komputer komersial. UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator diciptakan oleh Dr. Mauchly dan Eckert pada tahun 1947. UNIVAC 1 mulai dioperasikan untuk penghitungan sensus tahun 1950 di USA. Hingga komputer ini dikembangkan dan berevolusi menjadi UNIVAC 2 yang dirilis pada tahun 1950. UNIVAC 2 memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan memiliki performa yang lebih baik dari UNIVAC 1. Komputer generasi kedua, D1 DEC PDP-1. DEC PDP-1 merupakan singkatan dari Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1. Ken Olson dan Harlan Anderson mendirikan perusahaan bernama DEC pada tahun 1957. DEC telah memproduksi mesin 18 bit pertama kali. 2. IBM 7094. IBM 7094 dirilis pada tahun 1962, memiliki IBR atau Instruction Backup Register yang difungsikan untuk membuffer instruksi hingga komputer mampu memiliki kecepatan prosesor yang lebih tinggi. IBM 7094 juga dilengkapi multiplexer. Multiplexer ini digunakan untuk melakukan multiplex pada saluran data atau data channel. Komputer ini mengalami peningkatan performa, kapasitas besar, dan mampu menekan biaya operasional, sehingga IBM 7094 bisa dibilang komputer yang memiliki kinerja yang bagus di masanya. 3. UNIVAC 3. UNIVAC 3 merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya, yaitu UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Mesin ini dirilis pada tahun 1992 dengan sistem operasi yang dikenal bernama Chef atau BOS. Komputer generasi ketiga, 1. IBM S360. Selanjutnya IBM memproduksi sebuah komputer mainframe dengan nama IBM S360. Diberi nama 360 karena komputer ini didesain memiliki kemampuan melakukan operasi saat lingkaran penuh atau 360 derajat. IBM S360 dibuat pada tahun 1964 menggunakan teknologi IC sebagai rangkaiannya. 2. DigiNova atau Data General Corp Nova. DigiNova adalah komputer berukuran kecil 16 bit pertama yang dibuat pada tahun 1969. Komputer ini dirancang oleh Edson de Castro dari Digi atau Data General.
Komputer Nova memiliki rancangan yang mirip dengan PDP-8, namun Nova memiliki kemampuan yang lebih baik, menggunakan sistem operasi DOS dan RDOS serta support beberapa aplikasi seperti Apple 60 Compiler, Fortran 4, dan Basic. Komputer generasi keempat, 1 IBM S370. IBM S370 dirilis pada tahun 1970. IBM S370 menggunakan teknologi chip LSI dengan memori utama kecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Kode dasar instruksi S370 ini disimpan dalam RCS. 2 Apple Macintosh 1 dan 2. Apple Macintosh sangat populer di masanya karena Apple Macintosh memiliki komputer dengan sistem grafis. Apple Macintosh mampu mengalahkan pesaingnya karena sistem ini sedangkan pesaingnya masih menggunakan komputer PCTX. Hingga pada generasi keempat mulai digunakannya PC atau personal komputer untuk perseorangan. Macintosh mulai mempopulerkan penggunaan perangkat mouse yang sering digunakan saat ini. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ditandai dengan teknologi paralel yang networking, sudah mengenai adanya internet. Berawal dari sebatas antar universitas, namun karena teknologi yang semakin maju di dunia ini terasa tidak ada batas jarak dan waktu. Sudah banyak ditemukan web browser dan jangkauan komunikasi di seluruh dunia yang semakin tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Pada komputer generasi kelima mengalami evolusi dan perkembangan komputer yang cukup pesat. Karena pada evolusi generasi kelima ini, komputer mulai memiliki penyimpanan yang sangat besar dan pemrosesan yang cukup cepat. Tak hanya itu, komputer generasi kelima juga memiliki desain yang lebih elegan serta fleksibel. Hingga saat ini, komputer generasi kelima akan terus berkembang dan akan semakin canggih. Tak menutup kemungkinan akan muncul komputer generasi ke-6 dengan pemanfaatan teknologi yang terus dikembangkan. 3. Central Processing Unit atau CPU. Mode CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU sering disebut juga sebagai prosesor. CPU memiliki berbagai macam komponen di dalamnya, di antara sebagai berikut. 1. Unit control. Unit control merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam sebuah CPU. Salah satu tugas dari unit control adalah mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. 2. Register. Register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil yang memiliki kecepatan akses cukup tinggi dengan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat sedang diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. 3. Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit atau dapat disingkat dengan ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi ditentukan. ALU sering disebut juga sebagai mesin bahasa karena ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unit yang disebut alamat memori. Selanjutnya CPU dapat mengakses data-data pada RAM dan menentukan alamat data yang dipilih. 4. Memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan penyimpanan disket. Memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya, memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk atau flash disk, SD card. Ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti CD, DVD. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan satu persatu. Perbedaan memori internal dan memori eksternal. Memori internal yaitu 1. Menyimpan data, 2. Pasti ada, 3. UFS dan eMMC, 4. Tertanam, 5. Semua jenis data, 6. Hidup cepat dan stabil
memori eksternal, 7 tetap. Memori eksternal, 1 penyimpanan tambahan, 2 tidak pasti ada, 3 SD, 4 berbentuk kartu terpisah, 5 terbatas pada data terhitung sistem informasi, 6 lebih lambat, 7 bisa terus diekspansi. Operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat tertentu. 1. Sel memori memiliki 2 keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. 2. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis atau sedikitnya 1 kali. 3. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. 1. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan panjang instruksi. 2. Addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat byte pada sebuah kasus hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n. Addressable unit adalah 2A sama dengan n. 3. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. 4 macam metode akses. 1. Sequential access. Memori di organisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. 2. Direct access. Sama sequential access terdapat share, read atau write. Mekanisme akses dilakukan pada alamat memory disk adalah memory direct access. 3. Random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. 4. Associative access merupakan jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokal bit yang diinginkan untuk mencocokkan jadi data. Dicari berdasarkan isinya, bukan alamat dalam memori. Spesifikasi memori. 1. Tipe memori. Cache memori. Teknologi yang digunakan semikonduktor RAM. Ukuran waktu 128 sampai 512 MB. Akses KB 10 ns. 2. Memori utama. Teknologinya semikonduktor RAM. Ukuran waktunya 4 sampai 128 MB. Aksesnya 50 ns. Disk 3. Disk magnetik atau hard disk. Teknologinya hard disk. Ukuran waktu gigabyte. Aksesnya 10 ms atau 10 MB per detik. 4. Disk optik atau CD. Teknologi CD-ROM. Ukuran waktu gigabyte. Aksesnya 300 ms atau 600 KB per detik. 5. Pita magnetik. Teknologi tape. Ukuran waktu 100 MB. Aksesnya dead atau menit. 10 MB atau 10 MB per menit. RAM atau Random Access Memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatil sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Pada RAM statik, nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logical flip atau flop tradisional. RAM statik akan menyimpan data selama ada daya listriknya. RAM statik maupun dinamik adalah volatil, tapi RAM dinamik lebih sederhana, rapat sehingga lebih murah. RAM dinamik lebih cocok untuk kapasitas memori besar, namun RAM statik umumnya lebih cepat. ROM, data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jenis programmable ROM, disingkat PROM. ROM atau PROM bersifat non-volatil. Proses penulisan PROM secara elektris dengan peralatan khusus. Variasi ROM lainnya adalah read mostly memory yang sangat berguna.
Untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Selanjutnya set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah kumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misal x86 atau x64. Elemen-elemen set instruksi. Elemen-elemen instruksi atau elemen-elemen instruksi terdiri dari 1 operation kode atau OP kode, 2 source operand reference, 3 result operand reference, 4 next instruction reference. Karakteristik instruksi mesin. Karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi-instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer. Elemen-elemen instruksi mesin atau gambar langkah-langkah yang terdapat dalam eksekusi instruksi dan bentuk elemen-elemen instruksi mesin adalah sebagai berikut. 1. Kode operasi. Menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan. Misalnya ADD input-output. Operasi itu dispesifikan oleh sebuah kode biner dikenal dengan kode operasi. 2. Acuan operan sumber. Operasi dapat melibatkan satu atau lebih operan sumber. Dengan kata lain, operan adalah input bagi operasi. 3. Acuan operan hasil. Operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. 4. Acuan instruksi berikutnya. Elemen ini memberitahukan CPU pada posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi di suatu instruksi. Tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang pada proses operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang biasa ada di bahasa pemrograman lain. Tipe-tipe operan di antara 1 address akan dibahas pada addressing modes. 2 numbers, integer of fixed point, floating point, decimal atau BCD. 3 karakter, 1 ASCII, 2 ABCDIC. 4 logical data, bila data berbentuk binary 0 dan 1. Jenis instruksi. 1. Data processing atau arithmetic dan logic instructions. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem operasi. Kedua, istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. 2. Data storage atau memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Dalam penggunaan kontemporer, memiliki komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM. Akan tetapi istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal seperti halnya hard disk. 3. Data movement atau input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau data dikatakan backup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Data movement terdiri dari 2 bagian besar, yaitu load and upload, export dan import. Load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah tabel. Dapat dikatakan juga insert, replace, atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk membuat data tabel ke fisik atau file. 4. Control, test and branch instruction. CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Control unit atau CPU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol terhadap operasi dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit. Di dalam CPU tersebut, satu metode pengamatan immediate addressing mode. Mode pengamalan ini menggunakan konstanta. Data konstanta ini merupakan data yang menyatu dengan instruksi. Contoh instruksinya move A 20H. Instruksi tersebut di atas mempunyai arti bahwa data konstantanya yaitu 20H perlu disalin ke akumulator tanda
kutip dipakai untuk menunjukkan bahwa data berupa konstanta. Dua, direct addressing, pengalaman langsung. Teknik ini banyak digunakan untuk komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan komputer referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Kelebihan yaitu file alamat berisi efektif address sebuah operan. Kekurangannya keterbatasan file alamat karena panjang file alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang Word. Contohnya add A, tambahkan isi pada lokasi alamat A ke akumulator. 3. Indirect addressing atau pengalaman tak langsung merupakan mode pengalaman tak langsung file alamat mengacu pada alamat Word di alamat memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan panjang. Kelebihannya yaitu ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kekurangannya yaitu diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Contohnya add A, tambahkan isi memori yang ditunjuk oleh isi alamat ke A ke akumulator. 4. Register addressing atau pengalaman register. Metode pengalaman register mirip dengan metode pengalaman langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang masuk pada register, bukan pada memori utama. File yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Keuntungan diperlukan file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Akses ke register lebih cepat daripada akses memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kerugiannya ruang alamat menjadi terbatas. 5. Register indirect addressing atau pengalaman tak langsung register. Metode pengalaman register tidak langsung mirip dengan metode pengalaman tidak langsung. Perbedaannya adalah file alamat mengacu pada alamat register. Letak operan berada pada memori dituju oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengalaman register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengalaman tidak langsung. Keterbatasan file alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung, sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalaman register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama, sehingga lebih cepat daripada mode pengalaman tidak langsung. 6. Displacement addressing, menggabungkan kemampuan pengalaman langsung dan pengalaman register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah file alamat, sedikitnya sebuah file yang eksplisit. Operan berada pada alamat A ditambahkan isi register. 3. Model displacement addressing. Register yang direferensi secara implisit adalah program counter atau PC. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi saat itu. Tambahkan ke file alamat. Memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan berikutnya. Base register addressing. Register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan file alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Referensi register double eksplisit maupun implisit. Memanfaatkan konsep lokalitas memori indexing. File alamat referensi alamat memori utama dan register yang direferensikan berisi pemindahan posisi dari alamat tersebut. Merupakan kebalikan dari mode base register. File alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing. Manfaat penting dari indexing adalah untuk eksekusi program-program iteratif. Contohnya, file eksplisit bernilai A dan file implisit mengarah pada register. 7. Stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linear atau push down list dengan last in first out. Stack merupakan blok lokasi yang terbaik. Butir ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap blok akan berisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua elemen terhadap stack dapat berada di dalam register CPU. Yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada di dalam register. Dengan demikian, referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalaman register tidak langsung. Selanjutnya, bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya C, C++, Pascal, Turbo, Basic Java, dan sebagainya. Fungsinya yaitu bahasa assembly berfungsi sebagai yang memberikan perintah pada komputer untuk melakukan pengolahan data yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan luar berupa program atau aplikasi. Perintah dasar bahasa assembly dengan menggunakan emulator 886. 1. Model small. Tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler untuk memori yang digunakan oleh program kita. Supaya lebih jelas, model-model yang bisa digunakan adalah
Satu ini, jika program Anda hanya menggunakan satu segmen seperti program COM, model ini disediakan khusus untuk program COM. Small, jika data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari ukuran satu segmen atau 64 KB. 3. Medium, jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 KB tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Compact, jika data yang digunakan bisa lebih besar dari 64 KB tetapi kodenya kurang dari 64 KB. Large, jika data dan kode yang dipakai oleh program bisa lebih dari 64 KB. Hub, jika data, kode maupun array yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa pada program COM yang dibuat digunakan model small dan bukan nyati ini? Hal ini disebabkan karena banyak dari compiler bahasa tingkat tinggi yang tidak bisa berkomunikasi dengan model tinggi, sehingga bisa menggunakan model small sebagai memecahnya. Kode, tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya di sini. Kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. JMP, perintah JMP atau jam ini digunakan untuk melompat menuju tempat yang ditunjukkan oleh perintah jam. Adapun sintaksnya adalah jam tujuan, di mana tujuannya dapat berupa label seperti yang digunakan pada bagian di atas. Mengenai perintah jam ini akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Perintah jam yang digunakan pada bagian atas dimaksudkan agar melewati tempat data program. Karena jika tidak ada perintah jam, ini maka data program akan ikut dieksekusi sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan program Anda menghilang. Anda menjadi hang. In 20H, perintah in adalah sebuah perintah yang menghasilkan suatu instruksi dengan sintaks in, no in. Instruksi 20H berfungsi untuk mengakhiri program yang menyerahkan kendali sepenuhnya kepada DOS. Pada program COM, cara ini bukanlah satu-satunya, tetapi cara inilah yang paling efektif untuk digunakan. Bila Anda lupa mengakhiri sebuah program, maka program Anda tidak akan tahu kapan harus selesai. Hal ini akan menyebabkan menjadi hang. Selanjutnya, model input-output. Model input-output merupakan peralatan antarmuka atau interface sebagai sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Unit input adalah atau masukan unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Unit output atau keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Manajemen perangkat input-output. Manajemen perangkat input-output mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengirimkan perintah ke perangkat input-output, menyediakan layanan akses. 2. Menangani interupsi perangkat input-output. 3. Menangani kesalahan pada perangkat input-output. 4. Menyediakan interface ke pemakai perangkat input dan output. 1. Keyboard, menginput karakter. 2. Mouse, touchscreen, grab, tablet atau input gerakan yang diolah menjadi perintah. 3. CD-ROM, input data dengan media CD. 4. Scanner, input data dengan media gambar output. 5. Printer, mencetak file. 6. Monitor, menampilkan data. 7. Speaker, output suara. Fungsi modul input output. 1. Data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. 2. Deteksi error. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal informasi kecepatan pada peripheral printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Selanjutnya sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bus sistem adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer atau CPU, memori, input output. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus prosesor atau front side bus, bus AGP, bus PCI, bus USB, bus ISA. Ini dipakai oleh keyboard dan mouse dan bus lainnya.
Jenis sistem bus. Satu, dedicated bus. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Dua, multiplexed bus. Multiplexed bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Jenis bus berdasarkan fungsinya. Ada data bus. Data bus terdiri dari 4 jalur, 8, 6, 3, 2, dan 64. Data ini mempunyai transmisi 2 arah dari CPU atau microprocessor ke memori atau modul input-output, atau sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi untuk mentransferkan data. 2, address bus. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat 2 arah seperti CPU memberikan alamat hendak dituju. Semakin besar bus alamat, semakin banyak lokasi yang diberi alamat. Address bus berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu juga menentukan data yang ingin dituju. 3, control bus. Control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus serta mengontrol semua modul yang ada. Kontrol bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Kontrol bus mempunyai 2 sinyal, yaitu sinyal waktu sebagai waktuan dalam validasi data serta alamat, kemudian sinyal perintah sebagai perintah operasi. Selanjutnya, operasi aritmatika atau overflow atau overview. Jika jumlah 2 bilangan n digit menghasilkan n tambah 1 digit, maka disebut dengan overflow. Penjumlahan dengan komputer digital atau overflow menjadi masalah karena ukuran register yang terbatas. 3, komputer perlu mendeteksi adanya overflow. 4, overflow tidak akan terjadi pada saat penjumlahan bilangan berbeda tanda atau berbeda tanda. 2, floating point. Floating point atau bilangan titik mengambang adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Notasi floating point dapat digunakan untuk merepresentasikan baik bilangan yang sangat besar atau mutlak n lebih besar 0, bilangan yang sangat kecil atau dekat dengan 0 atau mutlak n lebih kecil 1, maupun bilangan yang terdiri dari keduanya. Selanjutnya, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dalam sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi serta program-program pengolah data, pengolah kata, menjelajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi. Komputer, yaitu DOS, Windows, Linux, Mac OS. Smartphone atau handphone, yaitu Java, Symbian, BlackBerry, Android, atau iOS. DOS, sistem operasi. DOS atau Disk Operating System merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk Operating System dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Beberapa produk DOS sampai saat ini adalah DOS 1.0, DOS 2.0, DOS 3.0, atau DOS 31, atau DOS 32, dan DOS 33, DOS 40, DOS 50, DOS 60. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan utama. Macam-macam Windows, yaitu Microsoft DOS, 2 Windows 1.0 atau Windows 1.04, Windows 2.0, 3 Windows, selanjutnya Windows 3.0, Windows NT 31, Windows for Workgroup, dan sebagainya, sampai ke Windows 10. BlackBerry OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM untuk lini BlackBerry smartphone. Android dengan logo uniknya yaitu robot hijau sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun sejak tahun 2009 perkembangan Android melesat dengan cepat. Mobil OS dari Google ini memberikan kebebasan sangat luas untuk para developer dan terintegrasi penuh dengan teknologi Google. Aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk Android juga sudah banyak sekali sehingga pengguna Android mempunyai banyak variasi dalam menggunakan aplikasi Android.
Bagaimana cara menghitung kecepatan prosesor? Langkah satu yaitu dapatkan spesifikasi prosesor termasuk FSB dan pengganda. Kecepatan bus atau FSB terdaftar sebagai 800 MHz dan rasio bus atau inti multiplier. Langkah 2, hitung FSB untuk CPU Intel dengan rumus FSB sama FSB atau nominal bagi 4S. FSB atau nominal diberikan dalam spesifikasi pabrikan. Dalam contoh kami, FSB sama dengan 800 MHz per 4 sama dengan 200 MHz. Langkah 3, hitung kecepatan CPU menggunakan rumus berikut. Kecepatan CPU sama dengan FSB kali multiplier. Dalam contoh kita kecepatan CPU sama dengan 200 MHz kali 11 sama dengan 2200 MHz sama dengan 2,2 GHz. Selanjutnya penjadwalan prosesor. Penjadwalan CPU digunakan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Dispatcher adalah suatu modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses dilakukan selama short term scheduling. Ada beberapa fungsi terkandung dalam dispatcher, yaitu switching context, switching ke user mode, melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Algoritma penjadwalan. 1. First come first serve scheduling atau FJFS. 2. Shortest job first scheduler atau FJF. 3. Priority scheduling. Round robin scheduling. Multi-level QW scheduling. Multi-level feedback QW. Two-level scheduling. 1. First come first serve scheduling. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Meminta layanan CPU sebagai berikut. Prosesnya P1, P2, P3. Burst time yaitu 24, 3, 3. Gantt chartnya yaitu P1, P2, P3. 0, 24, 27, dan 30. Waktu tunggu digunakan untuk tiap proses tersebut terlihat pada tabel 2 ini, yaitu satu prosesnya. Waiting time-nya yaitu 0, 24, 27. Sehingga AWT sama dengan 0 tambah 24 tambah 27 per 3 sama dengan 17 ms. Selanjutnya, shortest job first scheduler atau SJF. Waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanisme adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. Misalkan ada 4 proses P1, P2, P3, dan P4 layanan CPU sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel 2 ini, Gantt chartnya juga sudah ada. Waktu tunggu yang diberikan tiap proses tabel 2 ini yaitu waiting time-nya 3, 16, 9, dan 0. Sehingga AWT-nya 3 tambah 16 tambah 9 tambah 0 yaitu bagi 4 yaitu 7 ms. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Namun nilai ini dapat diprediksi. CPU burst berikutnya biasa diprediksi sebagai satu rata-rata eksponensial yang ditentukan dari CPU burst sebelumnya atau exponential average. Metode FJFS adalah metode yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan, namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya confocal effect yang akan mengakibatkan membengkaknya AWT jika proses yang dilayani terlebih dahulu membutuhkan waktu proses atau burst time yang sangat lama. Priority scheduling. Algoritma FJF adalah satu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FJFS. Prioritas bisa menyangkut masalah waktu. Memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan pembandingan antara rata-rata input output burst time dengan rata-rata CPU burst. Prioritas scheduling bersifat preemptive atau non-preemptive. Round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FJFS, hanya saja bersifat preemptive, digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Jika satu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya.
Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang paling besar dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan sementara. Jika sudah mencapai quantum time dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari di QW, CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.